got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap, bring it down, hold fast, hold down, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Sistem reproduksi sendiri dirancang untuk menghasilkan sel telur atau disebut dengan ovum. Sistem reproduksi akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Reproduksi wanita terdiri dari dua bagian, ada yang di bagian dalam disebut dengan internal dan di bagian luar disebut dengan eksternal. Sistem reproduksi wanita sebagai berikut. Bagian eksternal ada mos pubis, ada klitoris, ada labia mayor, labia minor, terus uretra, ada vagina, dan yang terakhir ada anus. Pada genitalia eksternal terdapat dua kelenjar. Yang pertama ada kelenjar Bartholin yang berada pada sisi vagina untuk melumasi vagina. Yang kedua ada kelenjar Skene yang berada pada samping uretra yang berfungsi untuk membentuk selaput lendir atau pelumas uretra. Baik, kita berlanjut ke bagian panggul. Selanjutnya pelvis itu dibagi menjadi dua bagian, ada pelvis mayor, ada pelvis minor. Pelvis mayor itu bisa disebut dengan valve pelvis, yang terletak di bagian atas yang berfungsi sebagai penyokong organ abdomen. Baik, untuk yang kedua ada pelvis minor. Pelvis minor juga bisa disebut dengan sebagai true pelvis yang terletak bagian bawah dari linea terminalis yang berfungsi untuk menyokong sistem reproduksi. Baik, secara garis besar panggul dibagi menjadi 4 bagian, ada os coxae, ada os sacrum, dan ada os coccygeus. Lalu di bagian coxae dibagi menjadi 3 bagian, ada ilium, ada isium, dan ada os pubis. Lalu ilium dibagi menjadi beberapa bagian, ada crista iliaca, dan ada spina iliaca anterior superior, ada spina iliaca anterior interior. Pada bagian belakang, pada crista iliaca terdapat namanya spina iliaca posterior superior, ada spina iliaca posterior interior. Lalu di bagian isium terdapat beberapa bagian, yaitu tuber ischiadica. Lalu di sini ada os foramen obturatium, ada os ossibulum, dan yang terakhir ada os spina ischiadica. Lalu di bagian pubis dibagi menjadi beberapa bagian, ada ramus superior ossis pubis, dan di bagian sini namanya ramus inferior ossis pubis. Di bagian segitiga ini namanya arcus pubis. Selanjutnya kita di bagian sakrum, yang menonjol ini namanya fromotorium. Lalu yang di bagian bolong-bolong ini namanya foramonia sacralia interior. Terus di bagian ini namanya coccygeus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikulasio. Di sini ada artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara tulang ilium dan tulang sakrum, dan di bawahnya lagi ada artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan antara tulang sakrum dan coccygeus. Dan yang terakhir ada artikulasio symphysis pubis. Dan yang terakhir ada artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya kita beralih ke bagian internal, ada ovarium. Ovarium adalah bagian kelenjar kecil yang membentuk oval yang terletak di bagian kedua sisi rahim. Ovarium juga menghasilkan telur dan hormon. Fungsi dari ovarium untuk menghasilkan sel telur untuk pembuahan. Sel telur yang belum matang akan ditampung di dalam kantung kecil di ovarium yang disebut dengan folikel.
Sel-sel telur yang belum matang akan ditampung di dalam kantung kecil ovarium yang disebut dengan folikel ovarium. Setiap ovarium memiliki ribuan folikel ovarium. Selanjutnya yang kedua ada tuba fallopi. Saluran tuba adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim yang berfungsi sebagai terowongan bagi ovum untuk melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Fungsi dari ovarium berikut sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat penemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya yang kesembilan ada uterus. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Uterus adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsinya untuk memberikan makan atau menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Kemudian ada leher rahim atau serviks. Selanjutnya ada leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks ini adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina yang berfungsi untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Baik, selanjutnya kita ke bagian pelvis. Bagian pelvis yang pertama namanya pelvis ginekoid. Pada umumnya yang di bagian sini pada umumnya jenis panggul ini paling dianggap sebagai panggung khas wanita. Bentuk seluruhnya yaitu bulat, dangkal dan terbuka. Bagian yang pelvis yang kedua yaitu pelvis android adalah panggul yang lebih cenderung pada bentuk pria. Panggul ini lebih sempit dari panggul ginekoid dan bentuknya lebih mirip ke jantung atau baji. Baik, selanjutnya ke pelvis anthropoid. Yang bagian sini untuk pelvis anthropoid ini adalah pelvis yang memiliki bentuk sempit dan dalam. Bentuknya seperti telur tegak atau lonjong. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir namanya pelvis platyphoid. Namanya ini panggul platyphoid ini juga disebut sebagai panggul datar. Panggul ini adalah tipe yang paling tidak umum. Bentuknya agak lebar dan dangkal dan menyerupai telur atau lonjong yang tegak miring.